Sore itu, aroma kuah kaldu sapi mengepul dari warung kecil di pinggir jalan raya. Warung itu milik Pak Dery, seorang pria berusia 45 tahun dengan tubuh agak kurus, kulit gelap, karena sering terpapar matahari, dan senyum ramah yang dulu selalu menyambut pembeli. Warung itu diberi nama Soto Kaki Sapi Pak Dery, tempat yang dulu selalu ramai setiap sore hingga malam. Orang-orang datang dari jauh hanya untuk menikmati kuahnya yang gurih dan daging empuk yang dimasak lama dengan bumbu rahasia keluarga. Di sudut warung, istrinya, Ibu Yuli, sibuk menyiapkan piring dan mangkuk, sesekali menggendong Bayu, anak bungsu. Mereka yang baru berusia 1 tahun, dua anak lainnya, Adit yang berumur 4 tahun, dan Raffi yang berumur 7 tahun, duduk di kursi panjang dekat dapur sambil bercanda. Kehidupan mereka sederhana, namun terasa hangat dan penuh tawa. Namun, semuanya mulai berubah sejak 3 bulan terakhir. Tepat di seberang jalan, sebuah warung baru berdiri. Warung Soto Kaki Sapi Pak Rudi. Desainnya lebih modern, katnya cerah, dan papan namanya besar dengan lampu menyala terang. Awalnya, Pak Dery tak khawatir. Dia yakin rasa masakannya cukup kuat untuk mempertahankan pelanggan. Tapi kenyataan berkata lain. Hari demi hari, pelanggan semakin sedikit. Bangku yang dulu penuh kini kosong. Suara gelak tawa pelanggan yang dulu membuat warung hidup, kini terganti oleh sunyi, dan hanya sesekali terdengar suara kendaraan lewat yang lebih menyakitkan. Beberapa pelanggan setia mulai beralih ke warung baru itu, bahkan ada yang terang-terangan berkata, "Mas, Pak Dery, di sana sotonya lebih murah dan dagingnya lebih banyak." Ucapan itu menusuk hati Pak Dery. Malam itu, setelah warung tutup, Pak Dery duduk termenung di kursi rayot, matanya kosong menatap panci kuah soto yang tinggal separuh. Sisa dari hari itu, uang hasil penjualan ia hitung pelan-pelan. Dan jumlahnya tidak cukup untuk membayar kebutuhan harian, apalagi cicilan rumah yang sebentar lagi jatuh tempo. Ibu Yuli duduk di sampingnya, mencoba menghibur. "Sudahlah, Pak. Rezeki sudah ada yang atur, kita jalani saja." Tapi bagi Pak Dery, ucapan itu hanya membuat dadanya makin sesak. Dia merasa kalah. Setiap malam, ia mendengar suara ramai dari warung Pak Rudi di seberang. Lampunya terang benderang. Pelanggan keluar masuk tanpa henti. Bahkan larut malam pun, masih terdengar suara sendok beradu dengan mangkuk dari sana. Malam itu, ketika Ibu Yuli dan anak-anak sudah tidur, Pak Dery keluar untuk membuang sampah. Udara terasa dingin menusuk. Di kejauhan, ia melihat seseorang berdiri di depan warungnya. Sosok itu tinggi kurus, mengenakan jaket lusuh dan topi lebar. Menatapnya tanpa berkedip. Pak Dery sempat ingin menyapa, namun orang itu berbalik dan berjalan pelan menuju gang gelap di samping warung. Entah kenapa, langkah kakinya terasa aneh, seperti tidak benar-benar menyentuh tanah. Pak Dery hanya berdiri diam, bulu kuduknya meremang. Dalam hatinya, ada bisikan kecil. Sebuah dorongan untuk mencari cara apapun agar warungnya kembali ramai. Bahkan, kalau itu berarti melanggar batas yang tak seharusnya dilewati manusia, ia belum tahu bahwa langkah kecil menuju keputusasaan itu akan membawanya pada kengerian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keesokan harinya, warung Soto Kaki Sapi Pak Dery kembali sepi. Dari pagi hingga siang, hanya 2 pembeli yang datang, sementara dari seberang jalan, warung milik Pak Rudi terus ramai, kursinya penuh, bahkan ada yang sampai rela berdiri demi menunggu tempat duduk kosong. Pak Dery duduk di kursi belakang warung sambil menatap panci kuah sotonya yang masih utuh. Wajahnya pucat, pikirannya kacau. Dalam hatinya, ada rasa malu, iri, dan marah bercampur jadi satu. Menjelang sore, ketika Ibu Yuli sedang ke belakang untuk menidurkan Bayu, seorang pria yang belum pernah ia lihat sebelumnya masuk ke warung. Penampilannya agak aneh, tubuh kurus, tinggi, kulitnya pucat seperti jarang terkena matahari. Memakai jaket lusuh dan topi lebar. Tatapan matanya tajam, seolah bisa menembus isi kepala orang. Pria itu duduk di bangku paling pojok. "Satu soto kaki sapi, ya," ucapnya pelan. Suaranya berat dan dalam. Pak Dery segera menyiapkan pesanan. Tapi saat ia mengantarkan mangkuk soto ke meja, pria itu tersenyum tipis, menatap kuah di mangkuk seolah sedang membaca sesuatu enak. Tapi sayang, pembelinya sedikit. Pak Dery tertegun. Kata-kata itu seperti menampar wajahnya. Ia mencoba tersenyum kaku. "Iya, Mas. Belakangan ini memang lagi sepi." Pria itu memiringkan kepala, lalu berbisik pelan, "Kalau mau, saya tahu cara."
supaya warung ini selalu penuh. Orang-orang bakal datang, bahkan kalau hujan badai sekalipun, kamu mau dengar. Darah Pak Dery berdesir, ia tak langsung menjawab. Tapi tatapannya tak bisa lepas dari pria itu. Caranya gampang, lanjut pria itu, kamu cuma perlu kasih sesuatu yang berharga. Sesuatu yang benar-benar dari darah dagingmu sendiri. Lalu, kuah soto ini akan jadi pemanggil rezeki. Pak Dery tertawa kecil, mencoba menganggap itu lelucon, tapi pria itu tidak ikut tertawa. Malah mencondongkan tubuhnya ke depan. Jangan kira saya bercanda, Dery. Banyak yang sudah melakukan ini. Kau tahu warung di seberang sana? Dia juga pernah. Tapi dia takut melanjutkan, makanya sekarang gilirannya menunggu. Ucapan itu membuat tubuh Pak Dery menegang. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi pria itu berdiri, meninggalkan uang di meja jumlahnya terlalu banyak untuk harga satu porsi soto. Sebelum keluar, ia berbisik lagi, kalau kau serius, malam nanti. Jam 12, datang ke ujung jalan Banyu Sepur. Ada gang kecil ke arah hutan, saya akan tunggu di sana. Pak Dery hanya berdiri terpaku, menyaksikan pria itu menghilang. Di balik pintu, perasaan takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Malam itu, setelah warung tutup dan semua tidur, Pak Dery tak bisa memejamkan mata. Kata-kata pria tadi terus terngiang di telinganya. Sesuatu dari darah dagingmu sendiri. Apa maksudnya, dan apakah ini benar-benar bisa menyelamatkan warungnya? Dari luar jendela, ia melihat warung Pak Rudim, masih terang dan penuh pembeli, tangannya mengepal. Pikirannya mulai kondong ke arah yang gelap. Akhirnya, menjelang tengah malam, ia mengambil jaketnya dengan langkah pelan, agar tidak membangunkan istrinya. Ia keluar rumah. Menuju tempat yang disebut pria itu, udara terasa dingin menusuk, jalanan sepi, hanya suara angin yang terdengar. Namun di dalam hatinya, ia tahu malam ini akan menjadi awal dari sesuatu yang tak akan pernah bisa ia tarik kembali. Udara malam terasa sangat dingin ketika Pak Dery melangkah keluar rumah. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 11.55 malam, jalanan sepi. Hanya suara angin dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan yang terdengar. Ia berjalan cepat menuju ujung jalan Banyu Sepur, tempat yang disebut pria misterius kemarin. Dari jauh, ia melihat sosok itu sudah berdiri di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip. Bayangan tubuhnya memanjang di aspal, membuat suasana makin terasa ganjil. Kau datang, ucap pria itu, suaranya pelan namun terdengar jelas di tengah sunyi dia. Saya mau tahu, apa yang kemarin kamu maksud? Jawab Pak Dery gugup. Pria itu hanya tersenyum tipis, lalu berbalik, ikut aku. Jangan bicara banyak, jangan menoleh ke belakang. Apapun yang kau dengar, tanpa bertanya lagi. Pak Dery mengikuti langkahnya. Mereka melewati sebuah gang sempit yang diapit tembok tinggi. Udara di dalam gang terasa lebih dingin dan lembab. Lampu jalan sudah tidak ada, hanya kegelapan yang menyelimuti. Setelah berjalan sekitar 10 menit, gang itu berakhir di sebuah jalan tanah yang menuju hutan lebat. Pepohonan menjulang tinggi, rantingnya seperti tangan-tangan hitam yang mencoba meraih siapa saja yang lewat. Di tengah perjalanan, Pak Dery mulai mendengar suara aneh, bisikan samar, seperti orang memanggil namanya. Dery, Dery. Ia spontan menoleh, tapi pria itu langsung menegurnya dengan suara keras. Jangan menoleh. Kalau kau menoleh, kau tak akan kembali. Bulu kuduk Pak Dery meremang, jantungnya berdegup kencang. Ia memaksa kakinya tetap melangkah, meski setiap insting dalam dirinya ingin lari pulang. Setelah hampir setengah jam berjalan, mereka sampai di sebuah gubuk rayap di tengah hutan. Atapnya miring, dindingnya dari papan tua penuh lumut, dan dari dalamnya keluar cahaya merah redup. Bau amis darah begitu menyengat, sampai-sampai membuat perut Pak Dery terasa mual. Pria misterius itu berhenti di depan pintu, lalu mengetuk 3 kali. Dari dalam terdengar suara berat, seperti dari tenggorokan seseorang yang penuh lendir. Masuklah. Pintu berderit saat dibuka. Di dalam, seorang dukun tua duduk di tikar anyaman. Tubuhnya kurus kering, kulitnya pucat kebiruan, matanya merah menyala, dan di depannya ada panci besar berisi cairan hitam yang mendidih tanpa api. Dukun itu menatap Pak Dery lama sekali, seakan menembus pikirannya. Kau datang karena lapar akan rezeki. Tapi tak sabar menunggu, Pak Dery hanya menelan ludah. Aku bisa membuat warungmu tak pernah sepi, tapi harganya darah dagingmu sendiri, satu demi satu, sampai waktumu habis.
Tangan dukun itu kemudian mencelupkan sendok kayu ke dalam panci hitam. Saat ia angkat, isinya bukan kuat, melainkan darah segar yang menentis ke lantai. Tumbal pertama. Anak termuda, setetes darahnya ke dalam kuah soto itu akan memanggil pembeli. Pak Dery terdiam. Suara detak jantungnya berdentum di telinganya. Gambar wajah Bayu, anak bungsunya yang masih bayi, muncul di pikirannya. Ada rasa takut, tapi juga ada bisikan di dalam kepalanya, ini demi masa depan. Demi kelangsungan warung. Demi keluarga. Dukun itu tersenyum miring, pikirkan baik-baik. Dery, sekali kau mulai. Tak ada jalan kembali. Di luar, angin kencang bertiup. Ranting-ranting pohon berderak seperti tulang yang dipatahkan, dan malam itu, di tengah hutan gelap, Pak Dery mulai melangkah masuk ke dunia yang akan mengubur seluruh keluarganya dalam kengerian. Sejak pulang dari gubuk rakyat di tengah hutan itu, wajah Pak Dery selalu terlihat gelisah. Ucapan dukun tua itu terus terngiang di kepalanya. Tumbal pertama. Anak termuda, setetes darahnya ke dalam kuah sotong. Setiap kali ia melihat Bayu, anak bungsunya, yang baru berusia 1 tahun, hatinya terasa sesak. Bayu belum bisa bicara, hanya bisa tersenyum polos sambil meraih jari ayahnya. Tapi di sisi lain, ada rasa lain yang menggerogoti pikirannya, rasa tamak yang berbisik bahwa semua ini demi menyelamatkan keluarga dari kesulitan. Malam itu, setelah warung tutup dan anak-anak tertidur, Pak Dery duduk sendirian di dapur. Panci besar berisi kuah soto sudah ia siapkan. Pisau kecil dan jarum tergeletak di meja. Tangannya bergetar hebat. Suara langkah Ibu Yuli terdengar dari kamar. Pak, ngapain malam-malam di dapur? Tanya istrinya. Pak Dery cepat-cepat menyembunyikan jarum di balik pancin. Gak, Bu. Cuma mau nyiapin bahan buat besok tidur aja. Setelah yakin istrinya kembali ke kamar, ia berjalan pelan menuju tempat tidur bayi Bayu. Dengan hati-hati ia mengangkat bayi itu, membawanya ke dapur. Bayu terbangun. Matanya setengah terbuka, lalu merengek pelan. Maafkan ayah, nak, bisik Pak Dery. Ia menusukkan jarum ke ujung jari kecil Bayu. Setetes darah merah segar muncul, menetes langsung ke dalam panci kuah soto. Begitu darah itu menyentuh kuah, terdengar suara ces pelan seperti bara jatuh ke air. Aroma kuah yang tadinya biasa saja mendadak berubah lebih harum, lebih menggoda, bahkan membuat perut Pak Dery lapar seketika. Bayu menangis kencang, tangisannya terdengar nyaring, seakan memantul di seluruh sudut rumah. Pak Dery buru-buru menidurkan kembali anaknya, mencoba mengabaikan rasa bersalah yang mencekik. Keesokan harinya, sesuatu yang aneh terjadi. Sejak pagi, pembeli mulai datang ke warung, bukan hanya pelanggan lama, tapi juga orang-orang yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Mereka memuji rasa sotonya yang luar biasa enak. Bahkan ada yang sampai tambah 3 mangkuk sekaligus. Siang hari, warung penuh sesak. Antrian memanjang sampai ke pinggir jalan, uang mengalir deras ke laci kasir. Namun, bersamaan dengan itu, hal-hal ganjil mulai terjadi di rumah. Malamnya, Bayu menangis tanpa henti. Matanya terkadang menatap kosong ke sudut ruangan yang gelap. Ibu Yuli mengira itu hanya sakit biasa, tapi Pak Dery tahu ini bukan demam biasa. Saat ia hendak memeriksa anaknya, tiba-tiba lampu rumah berkedip-kedip. Dari dapur, panci kuah soto yang masih tersisa berguncang sendiri, seolah ada yang mengaduk dari dalam. Aroma harum soto berubah menjadi bau amis darah yang menusuk hidung. Pak Dery berdiri terpaku, jantungnya berdentum kencang. Dalam pikirannya, ia sadar. Perjanjian itu benar-benar mulai bekerja, warungnya akan ramai. Tapi ada harga yang harus terus ia bayar, dan ia tahu dukun itu akan segera menagih tumbal berikutnya. Sudah seminggu sejak darah Bayu menetes ke dalam kuah soto, warung soto kaki sapi Pak Dery kini selalu penuh. Dari pagi sampai malam, pembeli datang silih berganti. Ada yang datang dari luar kota, bahkan ada yang sengaja mengantri di pagi buta. Sebelum warung buka, uang yang masuk setiap hari membuat Ibu Yuli senang. Tapi ia heran, Pak. Ini semua kok tiba-tiba banget dia. Rasanya memang enak, tapi aneh. Orang makan kayak nggak mau berhenti. Pak Dery hanya tersenyum kaku. Ia tidak pernah menceritakan apa yang telah ia lakukan pada malam itu. Namun di balik ramainya warung, malam-malam keluarga ini mulai dihantui kejadian aneh. Bayu sering menatap sudut rumah sambil tertawa sendiri, lalu tiba-tiba menangis histeris. Kadang-kadang, Ibu Yuli terbangun di tengah malam
karena mendengar suara seperti anak-anak berlari di dapur. Padahal Raffi dan Adit tidur di kamar mereka. Puncaknya terjadi pada malam ketujuh. Saat semua tidur, Pak Dery bermimpi. Dalam mimpinya, ia kembali berdiri di hutan gelap di depannya. Sosok dukun tua itu duduk di tikar, memandangi panci hitam mendidih. Waktunya tumbal kedua, Dery. Suaranya dalam, bergema di seluruh hutan. Siapa kali ini? Suara Pak Dery bergetar, anak sulungmu. Raffi, bukan hanya setetes darah, aku butuh dagingnya. Sedikit saja, itu akan membuat pengaruh pesugihan semakin kuat. Pak Dery tersentak bangun dengan tubuh penuh keringat, nafasnya memburu, tapi di dalam dadanya ada rasa aneh. Rasa yang menekan seperti perintah yang tak bisa ditolak. Keesokan harinya, ia mencoba mengabaikan mimpi itu, tapi siang harinya, sesuatu membuatnya takut. Saat sedang melayani pembeli, seorang pria tua asing datang, memesan soto, lalu berkata lirih, "Jangan lupa." Malam ini, mata pria itu menatap tajam, lalu ia pergi begitu saja. Malam pun tiba, setelah semua tidur. Pak Dery diam-diam memanggil Raffi ke dapur dengan alasan membantu ayahnya. Raffi yang polos hanya menurut Raffi. "Sini, ayah mau kasih lihat rahasia soto kita," kata Pak Dery dengan suara bergetar. Di meja dapur sudah ada talenan, pisau, dan semangkuk kuah soto panas. Tangannya gemetar saat memegang pisau. Raffi menatap ayahnya bingung. Lalu berkata pelan, "Ayah, matamu kenapa merah?" Tiba-tiba, angin dingin berhembus masuk lewat jendela yang setengah terbuka. Lampu dapur berkedip-kedip. Dalam bayangan di dinding, Pak Dery melihat dirinya. Bukan lagi manusia, melainkan sosok tinggi dengan kepala sapi dan mata menyala merat. Di telinganya terdengar bisikan lirih, tapi jelas. "Sekarang, sebelum fajar." Malam itu, sebagian kecil daging dari tubuh Raffi masuk ke dalam kuah soto. Keesokan harinya, warung Pak Dery seperti kerasukan pembeli. Orang-orang makan dengan rakus, tak memedulikan panasnya kuah. Sebagian bahkan tersedak, bibir mereka berdarah, tapi tetap menyuapkan soto ke mulut. Namun teror semakin jelas. Saat warung sepi di malam hari, panci soto di dapur berguncang sendiri. Seperti ada sesuatu yang berusaha keluar. Ibu Yuli menemukan sandal Raffi di dekat panci itu. Padahal Raffi belum pulang sejak sore, dan dari dapur terdengar suara lirih anak kecil, "Ayah, aku lapar." Sejak malam ketika daging Raffi masuk ke dalam kuah soto, suasana di rumah Pak Dery berubah drastis. Ibu Yuli gelisah karena Raffi belum kembali. Tapi Pak Dery hanya berkata bahwa anak itu sedang menginap di rumah kerabat. Namun kenyataannya, malam-malam, mereka mulai dipenuhi teror. Kadang-kadang terdengar suara langkah kaki kecil di dapur, suara sendok beradu dengan mangkuk, dan bau amis yang muncul tiba-tiba. Bayu dan Adit sering terbangun tengah malam sambil menangis keras. Mata mereka menatap kosong ke arah sudut gelap ruangan warung. Di sisi lain, semakin ramai luar biasa. Pembeli makan dengan rakus seperti orang kelaparan berhari-hari. Ada yang sampai air matanya mengalir karena kuah terlalu panas. Tapi tetap saja mereka meminum habis. Kadang mulut mereka berdarah, namun senyum tipis seperti orang mabuk kesenangan. Tetap terlihat suatu malam, Pak Dery kembali bermimpi. Ia berada di hutan gelap. Dukun tua itu duduk di depan panci besar berisi cairan hitam mendidih. Aroma amisnya menusuk hidung. Tumbal ketiga. "Anak tengahmu," bisik dukun itu. Suaranya seperti keluar dari banyak mulut sekaligus. "Tidak cukup. Kau sudah berjanji." Suara dukun itu berubah menggelegar, membuat tanah di bawah kaki Pak Dery retak. "Kalau kau berhenti sekarang, semua nyawa yang tersisa akan aku ambil sekaligus." Pak Dery terbangun. Dengan nafas terengah, tubuhnya basah oleh keringat dingin, pikirannya kacau. Tapi di dalam hatinya, rasa takut kehilangan warung dan uang mulai mengalahkan logikanya. Malam itu, ia memanggil Adit ke dapur dengan alasan membantu ayahnya menyiapkan bahan jualan. Anak itu datang sambil membawa boneka kayu kesayangannya. "Ayah, ini buat apa?" tanya Adit polos. Pak Dery hanya tersenyum kaku, tangannya gemetar saat mengambil pisau. Namun sebelum ia melakukan apapun, lampu dapur berkedip-kedip. Udara mendadak membeko. Dari sudut ruangan, ia melihat bayangan Raffi. Tubuhnya pucat, matanya kosong. Darah menetes dari sudut bibirnya. "Ayo, ayah. Biar Adit ikut sama aku, Pak." Dery menggertakkan giginya, lalu melakukan hal yang membuatnya tak lagi pantas disebut manusia. Malam itu, daging Adit masuk ke dalam kuah soto. Keesokan paginya,
warung soto kaki sapi berubah menjadi pemandangan yang mengerikan. Pembeli datang lebih banyak dari biasanya. Mereka makan sambil terisak. Beberapa matanya melotot, kuah tumpah ke meja dan ke lantai. Tapi mereka terus menyeruapinya seperti orang yang kehilangan kendali. Ibu Yuli yang baru keluar dari rumah kaget melihat darah bercampur kuah di lantai dapur. Ketika ia hendak membersihkannya, dari dalam panci soto terdengar suara-suara lirih bau panas tolong. Tangannya bergetar, wajahnya pucat. Ia mulai curiga bahwa suaminya telah melakukan sesuatu yang mengerikan, dan malam itu kecurigaannya akan terjawab dengan cara yang paling mengerikan. Malam itu hujan turun deras, petir menyambar langit seperti sedang membelah bumi. Angin kencang membuat atap rumah Pak Dery berderit. Ibu Yuli memeluk erat anak bungsunya yang baru berumur 1 tahun. Wajahnya pucat karena firasat buruk yang semakin kuat. Pak Dery yang biasanya pulang sore, malam itu baru pulang hampir tengah malam. Pakaiannya basah kuyup, langkahnya berat, dan matanya merah seperti habis menangis atau mungkin terlalu lama menatap sesuatu yang tidak manusiawi. Di tangannya, ia menggenggam sebuah kantong kain hitam kecil yang tampak basah, entah oleh air, hujan atau sesuatu yang lebih mengerikan. Ibu Yuli berusaha bertanya, "Bang, dari mana aja? Kok basah kuyup gini?" Suaranya bergetar. Pak Dery hanya diam. Dia masuk ke dapur, mengambil kendi, lalu meminum air dengan rakus. Air mengalir dari sudut bibirnya, menetes ke lantai. Setelah itu, ia menatap istrinya dengan tatapan yang membuat darah Ibu Yuli serasa membeku. "Malam ini kita nggak boleh keluar kamar," ucapnya lirih tapi tegas. "Apapun yang kamu dengar, jangan buka pintu." Hati Ibu Yuli makin tak tenang. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi kata-kata suaminya terasa seperti ancaman. Tengah malam semua anak sudah terlelap, namun tepat pukul 12, suara aneh terdengar dari halaman belakang seperti suara langkah kaki berat yang menyeret. Sesuatu bau anjir tercium, menyengat, menusuk hidung. Ibu Yuli menutup hidung. Tapi baunya tetap masuk, membuat perutnya mual. Lalu terdengar suara berbisik, lirih tapi jelas, "Dery, aku datang. Saatnya bayar janji." Ibu Yuli membekuk. Itu bukan suara manusia, nadanya seperti bergetar. Namun di ujungnya, ada tawa kecil yang membuat bulu kuduk meremang. Anak tengah, Raka, mulai gelisah dalam tidurnya, keringat dingin membasahi dahinya. Tiba-tiba ia menangis keras tanpa sebab. Pak Dery segera menghampiri dan memeluknya. Tapi yang membuat Ibu Yuli kaget, pelukan itu bukan seperti ayah yang menenangkan anak, melainkan seperti seseorang yang mengucapkan selamat tinggal. Tiba-tiba, suara pintu belakang terbuka sendiri. Angin dingin menyapu ruang tamu, bayangan hitam masuk, menjalar di lantai seperti kabut, lalu memanjat dinding. Dari dalam kegelapan, tampak 2 mata merah menyala, menatap langsung ke arah Raka. Pak Dery berdiri di tengah, seperti menghalangi, tapi tidak benar-benar melawan. Ia justru menunduk hormat. "Ambil dia." Seperti yang dijanjikan. Suaranya lirih, nyaris tidak terdengar. Ibu Yuli membelalak, "Bang, apa maksudnya?" Ia mencoba merebut Raka, tapi tubuhnya seperti terkunci. Kakinya berat, tangannya lemas. Bayangan itu mendekat, dan semakin dekat. Bentuknya semakin jelas, tinggi, kurus, dengan wajah hitam legam tanpa hidung. Hanya mulut besar penuh gigi runcing. Ia mengulurkan tangan panjangnya, lalu menyentuh kening Raka. Dalam sekejap, tangisan Raka berhenti. Tubuhnya terkulai. Matanya kosong menatap langit-langit. Ibu Yuli berteriak histeris, tapi suaranya tenggelam di tengah suara petir yang menggelegar. Bayangan itu tersenyum-senyum yang penuh kemenangan, lalu perlahan menghilang, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Raka tergeletak di lantai, pucat. Tubuhnya dingin seperti es. Pak Dery menutup mata anaknya, lalu duduk di sudut, menunduk. Air matanya jatuh. Tapi bibirnya membisikkan sesuatu yang membuat Ibu Yuli semakin nyeri. Ini baru permulaan. Malam itu hujan turun deras, mengguyur kota kecil tempat warung soto kaki sapi Pak Dery berdiri. Angin berdesir membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di dalam rumah, Ibu Yuli duduk di sudut ruang tamu. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Ia tahu malam ini adalah malam penjemputan tumbal kedua. Setelah bayi mereka yang berumur 1 tahun menghilang tanpa jejak beberapa minggu lalu, kini giliran anak kedua mereka, Dimas, yang baru berusia 4 tahun. Pak Dery berjalan mondar-mandir
Sesekali mengintip keluar jendela, matanya tampak cekun, seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Kita harus ikhlas, Yul. Kalau kita nggak menyerahkan dia, semua akan berakhir untuk kita. Suaranya pelan, tapi mengandung nada ancaman. Ibu. Yuli terisat, memeluk Dimas yang tertidur di pangkuannya. Diri dia anak kita. Darah daging kita jangan. Pak Dery menghentikan langkahnya, lalu menatap istrinya tajam. Kalau kita nggak menyerahkan dia, mereka akan ambil kita semua sekaligus malam ini. Tiba-tiba, lampu rumah padam. Gelap gulita, hanya terdengar suara hujan deras dan petir yang menyambar-nyambar di luar. Dari balik kegelapan, terdengar suara langkah kaki berat, pelan, dan berirama duk-duk-duk. Seolah sesuatu yang sangat besar sedang mendekat. Ibu Yuli memeluk Dimas erat-erat. Keringat dingin mengucur di dahinya. Dari ada yang datang, bisiknya dengan suara gemetar. Dari arah dapur, pintu kayu tua itu terbuka sendiri. Angin dingin menyusup masuk, disertai bau anyir darah dan amis yang menusuk hidung. Lalu muncul sosok tinggi besar. Wajahnya diselimuti kain hitam. Matanya merah menyala seperti bara api. Suara napasnya berat, seperti hembusan angin dari lubang bawah tanah. Waktunya. Suara itu serak, seperti keluar dari tenggorokan yang penuh pasir. Pak Dery menelan ludah. Ini anaknya. Katanya terbata-bata, mencoba melepaskan pelukan Ibu Yuli dari tubuh Dimas, namun Ibu Yuli berteriak histeris, "Tidak. Ambil aku saja." Sosok hitam itu menoleh padanya, tersenyum lebar memperlihatkan gigi-gigi runcing berlapis darah. "Bukan giliranmu." Dimas yang tadinya tertidur tiba-tiba terbangun, menangis keras. Tangannya terulur memeluk ibunya, tapi dalam sekejap, tubuh kecil itu terangkat ke udara, melayang menuju sosok hitam itu. Suara tangisan Dimas menggema di seluruh rumah, lalu berak. Pintu dapur menutup sendiri, dan semuanya hening. Hujan masih deras, petir masih menyambar. Tapi di dalam rumah, hanya ada dua orang yang kini berpelukan sambil menangis, Pak Dery dan Ibu Yuli. Namun air mata mereka bukan lagi sekadar duka, melainkan ketakutan, karena mereka tahu tumbal terakhir adalah anak sulung mereka, Anda, dan waktunya akan segera tiba. Malam itu hujan turun begitu deras, langit hitam pekat, sesekali kilat menyambar, menerangi bayangan rumah Pak Dery yang tampak menyeramkan. Warung soto kaki sapi miliknya yang biasanya ramai, kini gelap dan kosong, hanya terdengar suara air. Hujan memukul atap seng, bercampur dengan desahan angin yang menusuk tulang di dalam rumah. Suasana mencekam. Ibu Yuli duduk memeluk anak bungsunya yang menangis tanpa henti, matanya bengkak, napasnya tersengal. Dua anak lainnya meringkuk di pojokan, ketakutan melihat perubahan ayah mereka. Pak Dery berdiri di tengah ruangan, wajahnya pucat, mata merah, menyala seperti terbakar amarah, tangannya gemetar, tapi bibirnya tersenyum aneh. "Aku nggak punya pilihan lagi." Suaranya serak, nyaris seperti bukan miliknya sendiri. "Apa maksudnya, Mas?" teriak Ibu Yuli. Suaranya bergetar, Mereka menagih. Tumbal berikutnya harus malam ini." Belum sempat Ibu Yuli menjawab, terdengar ketukan keras di pintu belakang. Uji. Suaranya berat, seperti pukulan palu baja. Ketukan itu tidak berhenti, malah semakin cepat. Angin dari celah pintu membawa aroma amis yang menyengat, seperti darah bercampur bau daging busuk. Pak Dery berjalan menuju pintu, langkahnya berat, namun seperti dikendalikan sesuatu. Saat pintu terbuka, sosok tinggi hitam pekat masuk, matanya berwarna merah menyala. Tubuhnya penuh bulu hitam seperti hewan, dan mulutnya lebar dengan gigi panjang tajam. Lidahnya menjulur, menjilat udara seperti mencium bau ketakutan. "Waktunya, Dery." Suara makhluk itu menggema di seluruh ruangan. Pak Dery memejamkan mata. "Ambil aku saja. Jangan mereka." Makhluk itu tertawa, suaranya serak, dalam, dan bergema seperti dari dasar sumur. "Janji tak bisa diubah. Kau sudah menyerahkan darah anakmu, kini seluruh keluargamu menjadi milikku." Dalam sekejap, lampu rumah mati, kegelapan total menyelimuti ruangan. Hanya terdengar jeritan Ibu Yuli dan anak-anak, bercampur suara tawa makhluk itu. Sesekali kilat menyambar dari luar, memperlihatkan potongan-potongan pemandangan mengerikan darah di lantai. Bayangan makhluk itu melingkupi tubuh anak-anak, dan wajah Pak Dery yang dipenuhi penyesalan namun tak bisa bergerak. Tiba-tiba, dari kegelapan,
Tangan-tangan hitam keluar dari lantai dan tembok, mencengkeram kaki mereka satu persatu, menarik mereka ke dalam kegelapan. Jeritan berubah menjadi raungan, lalu perlahan. Hening, pagi harinya, warung itu tetap terkunci rapat. Seorang tetangga yang penasaran mencoba mengintip, namun mendadak terhuyung mundur sambil menutup mulut menahan muntah di dalam. Meja-meja warung tertutup darah, dan di sudut ruangan, ada panci soto yang masih mengapul. Namun di dalamnya, bukan kaki sapi yang terlihat, melainkan potongan-potongan tubuh manusia. Sejak malam itu, warung soto kaki sapi Pak Dery tak pernah dibuka lagi. Orang-orang mengatakan setiap tengah malam, terdengar suara sendok mengaduk panci, disertai aroma soto yang sangat harum. Namun siapapun yang mencoba mendekat, tak pernah kembali.